Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Parekas, kembali lagi bersama kami di podcast SMA Negeri 1 Sampang episode ketiga bersama Takira Talk with Jagratara. Nah, pada kesempatan kali ini saya Safna Aulia dan saya Nurul Alfiana sebagai host pada acara Takira yang membawakan tema Perjuangan untuk meraih prestasi. Nah, tentunya teman-teman, tema kali ini tuh sangat berkaitan sekali dengan narasumber-narasumber istimewa kita, yang dimana mereka-mereka inilah yang telah mencetak banyak sekali prestasi untuk sekolah kita tercinta, yaitu SMA Negeri 1 Sampang. Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka sebelumnya, ayo kita perkenalan dulu kepada narasumber-narasumber yang istimewa ini. Dimulai dari kakak. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ahmad Zakaria Fikri dari kelas 12 IPA 6 sebagai perwakilan dari pengurus Setong Mania, seperti itu. Lanjut Kak. Halo Sobat Parekas, perkenalkan nama saya Muhammad Rehan Afif dari kelas 12 IPS 3, perwakilan dari ekstrakurikuler futsal. Oke teman-teman, jadi di sini ada Kak Zaka dan juga Kak Rehan yang merupakan perwakilan dari Parekas dan juga tim futsal ya Kak ya. Betul sekali. Nah teman-teman, pastinya kalian semua penasaran nih, kok bisa sih dari tim Parekas dan juga dari tim futsal ini meraih banyak sekali prestasi. Nah sebelum masuk ke lebih dalam lagi nih, kita pastinya penasaran juga, apa sih aktivitas yang biasa dilakukan oleh tim Parekas maupun tim futsal? Mungkin dari Kak Rehan terlebih dahulu. Untuk tim futsal sendiri itu ada 4 latihan wajib. Ada yang wajib maupun non wajib. Untuk wajib sendiri itu hari Senin dan Rabu. Yang dilaksanakannya itu di sekolah kita sendiri. Untuk start latihannya itu jam 15.30 sampai selesai, dan yang non wajib itu malam Rabu dan malam Jumat. Untuk startnya itu setengah 8 sampai selesai. Oke, kita beralih ke Parekas. Ya, kalau kegiatan di Setong Mania ini tidak ada kegiatan yang sangat kompleks, maksudnya jadwalnya tidak ada seperti itu. Tapi kami melakukan kegiatan atau latihan Cenkles, yang mana Cenkles ini lagu-lagu yang dibawakan oleh Setong Mania ini pada saat ngeribun seperti itu. Dan latihan Cenklesnya ini kami lakukan pada saat 2 minggu sekali, apalagi kalau mau deket event itu kami lakukan secara rutin, 1 hari setiap hari, dan sampai event itu dilakukan seperti itu. Dan juga selain latihan Cenkles, kita juga lagi nyiapin nih koreo-koreo yang akan kita tampilkan pada saat nanti pada tribun seperti itu. Oh, jadi untuk tim futsal sendiri ada 2 latihan ya, ekstra yang wajib dan non wajib, sedangkan dari Parekas ini tidak ada latihan khususnya, tapi 2 minggu sekali itu ada latihan rutin Cenkles, untuk Cenklasnya ya. Betul. Oke, seperti itu. Oke, sangat menarik ya dari kegiatan rutinnya tim Parekas dan futsal ini. Oke, kita beralih ke kegiatan apa saja nih yang ada di ekstrakurikuler Parekas dan futsal. Dimulai dari Parekas. Kegiatannya kurang lebih sama seperti tadi. Yang pertama ada latihan Cenkles yang dilakukan pada 2 minggu sekali, dan apabila ada event kita lakukan secara rutin dan bertahap seperti itu. Dan selain itu kita juga selalu menyiapkan koreo yang akan ditampilkan pada saat tribun, karena Parekas atau Setong Mania ini dikenal dengan koreografi yang sangat kreatif seperti itu. Jadi kami sebagai generasi baru akan melanjutkan jejak-jejak alumni yang dulu untuk selalu memberikan koreo-koreo yang kreatif yang akan ditampilkan pada saat tribun nanti seperti itu. Oke, luar biasa sekali. Untuk tim Parekas kita tuh penasaran Kak, maskot dari tim Parekas yang biasanya dibawakan kalau ada lomba-lomba tuh namanya apa sih? Nah, itu namanya adalah Paka seperti itu. Dan sebenarnya itu bukan maskot dari Parekas, melainkan maskotnya khusus Semansa yang dibikinkan oleh OSIS tahun-tahun sebelumnya. Kurang tahu tahun berapa seperti itu. Nah, dan untuk orang yang di dalamnya ini atau tetap satu orang atau gantian, karena tuh kayaknya ya orangnya tuh misterius gak sih Kak? Misterius banget gitu. Ya, untuk orangnya yang pada saat memerankan Paka itu sendiri itu relatif. Gak harus satu orang itu saja, bisa gantian. Misalnya si A, minggu kedepannya si B, dan terus berganti seperti itu. Oke, seperti Berarti itu. gantian ya teman-teman. Nah, untuk Kak Rehan sendiri gimana nih eskulnya yang ada di yang futsal? Oh, kalau di futsal itu kan ada 4. Yang non wajib. Non wajib kita itu latihan malam. Untuk latihan malam kita latihan seperti fisik, taktik, pola penyerangan, bertahan, dan sebagainya pun itu. Nah, untuk latihan yang eskul wajib pas waktu sore hari kita hanya cukup menerapkan saja pas waktu di latihan malam. Itu saja. Oke, juga kita penasaran sih Kak, kok bisa ya tim
futsal ini sering sekali meraih prestasi. Nah, mungkin ada trik-triknya atau ada apalah waktu sebelum latihan gitu Kak, atau semacam itulah. Kalau trik itu pastinya nggak ada sih, cuma Taktik kita pertama itu niat, terus kerja keras, semangat, dan kekompakan dalam satu tim, itu saja. Seperti itu, luar biasa sekali dari tim futsal dan juga tim Parekas. Nah, pastinya setelah melewati beberapa perjuangan, beberapa latihan, dari tim futsal dan juga tim Parekas ini telah mencetak beberapa prestasi teman-teman. Dan kita tuh sangat penasaran nih, prestasi apa saja yang telah diberikan kepada sekolah kita tercinta. Mungkin dari tim futsal terlebih Untuk tim dahulu. futsal saat ini tuh kita memberi prestasi juara 1 Unusa se-Jawa Timur. Terus juara 2 Ormabes se-Jawa Timur, dan barusan juara 3 Forza Gloria Cup Season 1 se-Madura. Wow, Luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu. Ada prestasi-prestasi yang telah tim futsal dicetak ini. Oke, lanjut ke Semansa Ya, Parekas. untuk dari tim Setong Mania ini prestasi yang baru diraih itu kemarin, dan yang mana tim futsal meraih juara 3 dari Forza Gloria Cup, dan kami sebagai Setong Mania meraih best supporter dari Forza Gloria Cup seperti itu. Kemudian tahun-tahun sebelumnya juga kami meraih beberapa best supporter dari setiap pertandingan seperti itu. Dan satu lagi tuh ada itu tadi koreografi yang paling kreatif se-Madura seperti itu. Keren Luar sekali. biasa sekali. Tepuk tangan dulu dong untuk prestasi-prestasi yang telah diraih dari kedua tim. Iya. Seperti itu. Nah, Kak, kita juga penasaran nih Kak, kalau sebelum lomba ataupun sebelum kakaknya ini mensupport dari beberapa lomba-lomba seperti futsal dan sebagainya itu, kalian tuh melakukan apa sih? Kayak mungkin menjaga pola makan dari tim futsal Iya. atau bagaimana? Karena kan nggak cuma tim futsal aja yang harus menjaga kesehatan tim Ya, dari betul. Parekas juga, juga. karena kan Betul. harus menjaga suara yang akan dikeluarkan Iya. nanti Capeknya seperti itu. juga akan luar biasa. Mungkin ada hal-hal yang dilakukan sebelum Persiapan-persiapannya lomba gitu, gitu. Kak. Untuk persiapan lomba itu kita ya terutama pola makan wajib dijaga, pola tidur kita nggak boleh tidur lebih dari jam 11, 12 itu nggak boleh. Terus kita apabila hampir ada event kita itu latihannya itu lebih nambah. Jadi untuk eventnya itu setiap minggu kita latihannya itu 5 kali. Kita tetap jadwal latihannya seperti eskul wajib dan non wajib kita nambah di malam Senin untuk latihan seperti membentuk skema, terus kayak tendangan syuting gitu agar terorganisir gitu. Terus bukan itu saja, kita sering berkumpul agar kebentuk organisasi yang bagus, terus komunikasi yang bagus saat pertandingan tersebut gitu. Oke, baik, kita beralih ke Iya. Parekas. Untuk di Setong Mania ini kurang lebih sama dengan Kak Rehan yang mana menjaga pola makan. Karena berkaitan dengan Setong Mania ini yang supporter lah istilahnya, yang mana mengeluarkan suara yang bagus atau lagi menggunakan suara perut. Dan kalau seperti itu berpengaruh dari pola makan. Oleh karena itu kita harus selalu menjaga pola makan, terutama pola minumnya. Jangan sampai kita pada saat mau neribun ataupun mau supporter mengeluarkan suara itu meminum minuman es atau meminum minuman manis seperti itu, karena itu berpengaruh pada suara yang akan kita keluarkan pada saat di tribun seperti itu. Jadi harus dijaga pola makannya seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman, mulai dari menjaga kesehatan, menjaga pola tidur, dan juga pola makan yang harus diterapkan dari tim futsal dan juga tim Parekas. Nah, kan kalau dari tim futsal nih banyak sekali nih Kak latihannya, ada ekstra wajib dan juga non wajib ya. Nah, gimana sih Kak sebagai tim futsal ini yang juga memiliki kewajiban sebagai siswa, cara menjaga pola belajarnya itu seperti apa? Ataukah pernah ada suatu kondisi di mana Kakak ini merasa terganggu deh dengan adanya latihan yang rutin dengan tugas-tugas yang sangat menumpuk seperti itu Kak? Mungkin kita kalau mengatur kayak ada tugas gitu, kita sebelum kita latihan itu kita harus belajar dulu. Bukan belajar lagi ya, kita cek untuk besok ada sekolah atau tidak. Nah, dan lagi kita ini udah terjadwal. Jadi sebelum ada latihan di hari apapun itu, kita telah menyiapkan tugas-tugas apa yang kita belum ataupun yang sudah gitu. Seperti itu. Kalau untuk dari tim Parekas sendiri gimana kalau nih dari Kak? Setong Mania ini kan yang mana dikenal dengan anak-anaknya yang seperti Oke. itulah. Oke. Tapi Iya. di angkatan sekarang ini tidak begitu apa ya? Tidak begitu repot atau tidak begitu
kelelahan lah mengurusin anak-anaknya dan ataupun ya kurang lebihnya tidak begitu sibuk juga karena kami juga sudah mengatur skema atau organisir dalam Sitong Mania ini untuk bisa lebih terstruktur lagi seperti itu. Jadi pembagi tugasnya sudah ada di setiap orangnya masing-masing sehingga tidak terjadi itu penumpukan tugas di satu orang yang menyebabkan orang itu tidak bisa membagi waktu dan alhasilnya ya seperti itu tadilah. Baik, suatu hal yang telah tersusun rapi itu akan membuah hasil yang bagus ya kak ya, Ya, benar dari sekali. kakak-kakak ini. Jadi kita beralih topik tentang perasaan apa sih kak yang paling terkesan dalam kakak telah memenangkan hal suatu lomba? Atau Mulai dari kakaknya kakak. kalau udah menang tuh Iya. kayang atau jungkir balik tuh karena Jangan menang. dong kak, jangan dong jangan ya deh ya. Oke. Dari Kak Zaka dulu Iya. mungkin nih. Ya, selama saya dari kelas 10 udah ikut join Parekas atau Sitong Mania ini Ya. sampai sekarang hal yang paling berkesan itu pada saat pertama kali tuh yang mana tim basket Semansa ini tahun 2022 ada lomba di Semansa Sumeneb Iya. atau lupa namanya apa. Itu Saking banyaknya ya, iya, Kak. itu kita tim basket juga masuk final dan kita dari semifinal itu udah away, maksudnya udah mendukung tuh tim basket ada di Semansa Sumeneb seperti itu. Dan paling berkesannya pada saat final kami membawa kurang lebih 200 orang dari Semansa untuk tribun di Semansa Sumeneb seperti itu. 200 orang. Dan mendapatkan best supporter pada situ juga seperti itu. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong untuk tim mereka. Nah, kalau untuk dari tim futsal sendiri gimana Kak? Untuk futsal sendiri kalau juara kita ya tetap bangga, tapi kita harus rendah hati Betul. buat tim yang bukan ya buat tim yang kita udah lawan itu kita tetap rendah hati, tetap nyapa. Untuk kebanggaan ya, kebanggaan sendiri itu kita tetap bangga, terutama bawa nama sekolah gitu, terus nama bawa orang tua juga. Bener. Nama diri kita sendiri gitu, itu saja sih kalau kebanggaan. Oke, seperti itu dari tim futsal. Nah, tentunya untuk adik-adik yang baru masuk dari SMA Negeri 1 Sampang yang ingin gabung ke tim futsal dan juga tim Sitong Mania Parekas SMA Negeri 1 Sampang ditunggu oleh Kak Zaka dan juga Kak Rehan. Jangan lupa join Karena ya. nanti pastinya kita semua akan ikut berkontribusi untuk memberikan prestasi-prestasi yang lebih banyak lagi untuk sekolah kita tercinta, yaitu SMA Negeri 1 Sampang. Oke. Nah, saya penasaran nih Kak, pernah nggak sih waktu ada lomba gitu, ada tantangan yang sangat berat yang sangat dilalui oleh dari Kak Rehan sendiri ataupun Kak Zaka gitu? Kalau tantangan sendiri tuh banyak banget. Pertama kali saya masuk SMA di sini, waktu kelas 10, kami pernah terbantai. Terbantainya itu sampai 12-0. Itu sangat-sangat terpukul bagi teman kita yang baru pernah menginjak SMA Negeri 1 Sampang dalam eskul futsal ini. Kami sebagai tim futsal terus berlatih, kerja keras. Kita pun pernah latihan dari jam 9 pagi sampai jam 12 siang demi nama sekolah kita, terus futsal lagi. Itu aja. Seperti itu. Kalau dari Kak Zaka sendiri? Ya, kalau dari Sitong Mania ini berkaitan tadi sebelumnya, yang mana anak-anaknya juga bandel-bandel seperti itulah. Yang mana hambatannya ini pada saat latihan cengklesnya itu sendiri, yang kuantitas dari jumlah kehadirannya itu sangat minim sekali dan orang-orangnya itu saja seperti itu. Jadi ya hambatannya minim banget anak-anak yang mau hadir pada saat latihan cengkles dan juga pada saat bikin koreografi hanya orang itu saja sehingga membutuhkan waktu yang lama pada saat membuat koreo seperti itu. Oke, seperti itu ya dari tim futsal dan juga tim Parekas. Tapi perlu diingat bahwa proses itu gak akan pernah mengkhianati benar. hasil ya Kak ya. Betul Itu banget itu. merupakan suatu pepatah yang tidak akan pernah Yes. bisa kita lupakan, yang tidak akan pernah bisa dihalang seperti itu. Lanjut Oke, Kak. dari sebuah keberhasilan dan tantangan semuanya, kita juga memiliki harapan. Dan harapan apa sih kak yang telah kakak tanam di hati-hati kakak? Oke, bisa kita. Tidak hanya untuk tim futsal Iya, dan tim Parekas, mungkin Iya. untuk seluruh siswa dan siswa SMA Negeri 1 Sampang, bahkan di luar SMA Negeri 1 Sampang. Iya, betul. Untuk harapan saya sendiri itu terutama di SMA sendiri, pengen nama SMA Negeri 1 Sampang itu terkenal dalam futsalnya.
bukan di Semadura saja, tapi di Jawa Timur. Ya kalau bisa sampai provinsi juga, Oke, betul. gitu. Sampai luar ya, Kak, ya? Ya, pengennya seperti itu. Jadi buat seperti calon siswa baru, bibit baru gitu, jangan lupa join di futsal SMA Negeri 1 Oke, Sampang. Soalnya betul. di SMA Negeri 1 Sampang itu terkenal dengan futsalnya, Iya. sampai ke luar-luar kota. Iya. Sangat keren sekali. Oke. Ya, dari Siteng Mani sendiri harapannya kurang lebih sama dari Kak Rehan, yang mana pengenlah passion student atau dari Siteng Mani ini dikenal oleh ultras yang lain di luar Madura sampai nasional tentunya, dan mana kita sudah mendapatkan jejak nih dikenal oleh Songomania, anak-anak Surabaya, kemudian STEMda seperti itu, dan kami sebagai penerus baru, generasi baru ini ingin meneruskan jejak-jejak alumni untuk bisa memperkenalkan Siteng Mania ini ke kancah yang lebih luas lagi, dan harapannya semoga teman-teman siswa-siswi SMA 1 Sampang ini selalu mendukunglah seluruh aspek dari eskul, OSIS ataupun semua itu untuk bisa memajukan nama SMA 1 Sampang seperti itu. Seperti itu harapan-harapan dari Kak Zaka dan juga Kak Rehan. Kita semua bantu aminkan ya teman-teman. Amin. Ya, sekali ya. Karena katanya 40 orang yang mengaminkan itu bisa terwujud teman-teman. Amin. Bantu aminkan ya. Oke, gak terasa nih teman-teman, kita sudah mencapai di penghujung acara. Nah, pertanyaan terakhir nih Kak, apa sih pesan dan kesan untuk siswa dan siswi SMA Negeri 1 Sampang? Mungkin dari Kak Zaka terlebih dahulu. Pesannya untuk teman-teman, jangan lupa ikutin seluruh kegiatan-kegiatan yang ada di SMA 1 Sampang, yang mana masa-masa muda ini haruslah kita berkelana sampai kita mempunyai sebuah cerita, agar pada saat kita tua nanti bisa menceritakan kepada anak buah kita seperti itu. Oke, dan untuk tim futsal? Untuk futsal sendiri buat pesan, jangan lupa ya pertama join di tim futsal SMA Negeri 1 Sampang, soalnya itu paling terkenal nomor 1 di sekolah ini. Sangat keren. Nah, terus untuk pesan lagi, ikuti peraturan di SMA Negeri 1 Sampang. Untuk kesannya itu di school kita bisa ngebentuk keluarga dan saling mengenali sama lain gitu. Oke, Kak, menurut kakak nih, kakak berdua, Kak Zaka dan Kak Rehan nih, seberapa berharga sih Kak tim futsal dan juga tim Parekas bagi diri kakak seperti itu? Mungkin dari Kak Rehan dulu. Ya. Harga ya. Soalnya Rating. kita gimana ya? Soalnya ini udah hobi, Iya. gak bisa ditandingin lah. Iya, benar sekali. Kalau hobi itu gak bisa ada yang ngehalangin kita. Jadi Betul, untuk betul. hobi pastinya paling pertama. Tapi Hobi kita adalah cinta. Iya betul. Itu cita kedua kita. Oke, betul Bukan sekali. sama yang pertama. Cinta Ya. pertamanya apa Kak? Tapi itu belakangan kita masih sekolah. Oke. Kalau Ya, Kak Zaka? harga dari Siteng Mania ini menurut saya bukan harga lagi, tak hingga justrunya seperti itu. Karena Siteng Mania ini barikan dari semansa dan sudah dikenal oleh banyak orang luar sana. Apabila dari harga diri dari Siteng Mania ini turun, maka kan turun juga citra positif dari SMA 1 Sampang ini juga seperti itu. Iya, apalagi sportivitasnya sangat Iya. tinggi, Iya. kumpulnya sangat luar biasa Iya, benar kalau sekali. kita lihat mereka Sekali. sini. Oke, karena ternyata waktunya masih lama nih. Mungkin saya pengen penasaran nih sama ada beberapa cerita-cerita tentang sedang perlombaan terus menemukan hal-hal yang mistis Iya, atau bagaimana betul, nih Kak? Kan banyak tuh ya di TikTok kayak betul. tiba-tiba penjaga gawangnya ini keliangan, nggak melihat apa-apa karena ada hal-hal mistis Iya, gitu Kak. Mungkin ceritakan dari dong. Kak Rehan dan Kak Zaka ada Oh, hal-hal ada seperti sih. itu. Dari Ayo Kak Kak, Sani. coba Kak. Pas Ayo, waktu ayo. di Ormabes di Surabaya, pas kita juara 2 itu pas waktu semifinal. Nah, kita itu pas menang Iya. di skor 3-0 Iya. di babak pertama. Tiba-tiba kipernya dari SMA Negeri 1 Sampang itu kebobolan tiba-tiba menjadi 3-3. Iya. Nah, Oh terus iya. Tanpa sadar gitu Kak. terus sadar. Nah, Oke. terus si kiper itu apa itu kayak Gak bisa. bohongan sakit Oh, gitu. iya, iya, iya. Terpaksa diganti. Oke, oke. Nah, diganti. Pas waktu udah diganti, kita keadaan masih bingung, kita leading berapa 3, masih skor 3-3, kita bingung. Terus kita kebobolan Iya betul. menjadi 4-3. Nah, setelah itu pas kebobolan jadi 4-3, si kiper tuh yang sakit itu mau main lagi. Oh, Nah, betapa kesalnya anak-anak, Iya, iya, bukan iya. kesal lagi. Ya gimana ya? dari anggota gitu ya Kak. Udah berjuang di semifinal, pengen masuk ke final Final. gitu.
dia malah bilang sakit pas waktu udah leading hampir selesai dia mau main dan terpaksa dia gak dimainin. Nah untungnya pas itu kita 4-4 di Sama babak nih kedua. skornya nih. Nah sama-sama Oke, di oke. babak kedua ada perpanjangan waktu Oke. 5 menit dikali 2. Nah di situ kita bisa cetak gol di menit-menit akhir ternyata dan jadi skor 5-4 dan kita masuk ke final. Berarti lebih unggul ya Kak Ya, ya? Alvinda. Oke. Itu pengalaman saya pas suatu pertandingan sih, kaget tiba-tiba ngeluh sakit padahal masih sehat. Iya. Aduh. Tapi setelah sakit minta main lagi. Iya, betul. Iya. Itu pelatih minta lagi. Aneh ya. Bener, Oke, bener. beralih ke Parekas nih. Ya, Ada dari apa? Parekas sendiri, pengalaman saya sendiri kemarin nih, cerita lucu. baru-baru banget nih. Bukan mistis tapi ini, tapi lucu lah. Iya, oke. Ya, Boleh. yang mana kemarin itu kan pada saat kualifikasi itu merupakan perform pertama kali. First impressionnya saya menjadi caponya dari Parekas ini. Yang mana di GOR itu kan di GOR Indoor Sampang tidak ada tempat khusus untuk caponya sehingga hanya ada tiang dan juga tribunnya dan anak-anak lebih tinggi dari posisi capo sehingga anak-anak juga khawatir takut nggak kelihatan posisi caponya sendiri dan saya pun memiliki inisiatif untuk naik dari tangga di GOR itu sendiri dan pada saat saya naik saya naik Ada apa tuh? Ada apa saya tuh? naik karena itu tidak cuma tangga biasa kan Kak, tidak ada penyangga Iya, di sini, iya. cuma ada jaring. Saya naik, ternyata posisi tidak seimbang dan saya jatuh ke belakang. jatuh. Untungnya ada jaring yang melindungi sehingga tidak jatuh dan langsung ditarik oleh anaknya. Itulah kesan pertama kali first impressionnya perform jadi capo di tahun ini yang sangat memalukan karena dilihat oleh penonton yang di sebelah Sakitnya timur, tidak seberapa, yang di selatan tapi seperti itu. malunya ya, Iya, Kak, seperti itu ya. Kak. Itu kesan yang paling bermakna bagi saya lah, gak bisa dilupakan. Oke, kan tadi dari Kak Zaka itu ya hal Iya. yang nggak bisa dilupakan. Kalau dari Kak Rehan nih, hal yang nggak bisa dilupakan nih dalam diri kakak. Lucu-lucu apa Yang nih? lucu-lucu nih Kak, Ya. coba ceritain Kalau Kak. yang paling lucu kalau di futsal ya, apalagi pas pemberangkatan, Oke, misal oke. kita main di Surabaya. Kalau satu mobil biasanya kan isi 8. Iya, betul. Nah, kalau anak-anak itu isi 13. Wah, Gimana sangat coba terapa. 13 orang satu mobil gitu. Iya, betul. Nyerinya gimana dari Sampang ke Surabaya Dengan gitu. jarak yang lumayan jauh ya Kak ya. Betul, jauh banget Oke. itu. Oke, luar biasa sekali. Mungkin dari tim futsal dan juga tim Parekas ini bisa menyampaikan pesan dan pesan kepada siswa dan siswi SMA Negeri 1 Sampang. Mungkin bisa mengajak siswa dan siswi SMA Negeri 1 Sampang nih untuk masuk ke ekskulnya. Oke. Seperti itu. Pesan mutiaranya nih ya. Lanjut dari futsal. Untuk pesannya buat adik-adik yang baru masuk di SMA Negeri 1 Sampang, nah tetap ayo gabung ke futsal, jangan malu. Kita ngerangkul semua. 6 menit lagi. Siapapun itu, umurnya siapapun, gak mandang umur kita. Untuk kesannya itu kita akan saling mengerti meskipun kalian susah, ada masalah apapun, kita saling ngerangkul di ekskul futsal itu. Itu saja. Oke, ke Parekas. Kak. Ya, pesan dari saya selaku perwakilan dari Pak Sitong Mania ini mengajak seluruh siswa-siswi kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12 untuk ikut dan berpartisipasi dalam kegiatan Sitong Mania ini. Karena Sitong Mania ini bukan ekskul Kak, jujur aja terbuka. Ini sebuah komunitas seperti Iya, itu. perkumpulan. Sitong Mania ini adalah sebuah komunitasnya dan Parekas ini adalah anggotanya. Dan mana Parekas ini adalah seluruh siswa-siswi warga sekolah SMA 1 Sampang. Oleh karena itu, Parekas ini adalah anggota di Sitong Mania seperti itu. Dan jangan malu karena studi kasusnya sendiri banyak anak-anak ya kelas 10, kelas 11 tuh bahkan kelas 12 juga malu gabung ikut-ikut sporteran karena alasannya gak ikut atau gak masuk dari grupnya Parekas. Padahal itu salah. Sitong Mania ini atau Sitong Mania ini adalah mempunyai anggota Parekas. Parekas ini adalah siswa-siswi SMA 1 Sampang seperti itu. Jadi tidak ada perbedaan seperti itu. Semuanya sama. Ini kata-katanya apabila bas dipukul maka tidak ada perbandingan kelas-kelas jurusan dan apapun itu seperti itu. Oke, luar biasa kan. Ingat ya, ketika
ketika bus dipukul tidak ada perbedaan. Iya, benar sekali. Oke, jadi pada intinya teman-teman yang salah paham, ternyata Situng Mania ini adalah namanya dan Parekas Ya. itu adalah Anggotanya. dan atau siswa-siswinya. Nah, Jadi nggak terus- yang mau ikut tidak hanya yang ada di grup ya. Ya, benar Seluruh sekali. siswa-siswi SMA Negeri 1 Sampang itu join, merupakan bisa ikut. bagian dari Situng Mania juga dong, seperti itu. Jadi teman-teman, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara ya. nih. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Arhan dan Sama-sama, juga Kak Zaka sama-sama, iya. telah meluangkan waktu yang sangat penting ini, capek-capek pulang sekolah tapi masih Nggak apa-apa. bisa ikut podcast Enjoy. seperti itu. Sekolah. Oke, saya Safna Aulia. Dan saya Nurul Alfiana. Pamit undur diri. Terima kasih untuk semuanya. Sama-sama. Jangan lupa like, Komen. Share. Dan subscribe. terima kasih. Bye bye. See you di podcast selanjutnya.